mau bicara analisis, mau bicara poin kritis, ayo. Tapi datengin Sinteyong. Like 2 or 3 or even 4 games in a row. And yeah, to receive this trophy is just Die Nationalmannschaft hatte Trainingslager hier in Deutschland und dann wurde ich halt auch eingeladen und das hat sich dann halt so ergeben. Towel mencuat selama timnas Indonesia mengikuti Piala Asia 2024. Dia sempat melempar kritik terhadap kebijakan naturalisasi pemain timnas Indonesia. Lantas, siapa Bung Towel dan bagaimana kritiknya? Poin itu menjadi sasaran Bung Towel. Menurut Bung Towel, Sintayong justru menganggap remeh mental pemain lokal. Ia pun menagih tanggung jawab ST yang seharusnya dapat memperbaiki kelemahan tersebut selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Di samping itu, Bung Towel juga tak luput mengarahkan kritik kepada PSSI. Sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI dianggap terlalu gencar menaturalisasi pemain. Di mata Bung Towel, hal itu membuat kompetisi tanah air yang sejatinya menjadi pabrik untuk memproduksi pemain timnas justru dipertanyakan. Terburu ini, Sintayong dipecat dari timnas Indonesia saat ini jika Bung Towel jadi ketum PSSI. Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Towel menegaskan akan langsung memecat Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia saat ini juga jika dirinya adalah ketua umum, ketum PSSI. Sebab menurut Bung Towel, Sintayong sudah tak layak menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, nyatanya sampai saat ini PSSI masih mempertahankan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Setidaknya, Sintayong akan bertahan melatih skuad Garuda hingga akhir Juni 2024. Sintayong pun berpeluang menambahkan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia andai berhasil mencapai target yang diberikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir di Piala Asia U23 2024 yang akan bergulir di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024, target yang diberikan PSSI kepada Sintayong adalah mengantarkan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Hasil dari kompetisi itulah yang akan menjadi penentu nasib Sintayong di timnas Indonesia. Melihat hal tersebut, Bung Towel pun mengaku heran dengan PSSI, khususnya anggota Exco-nya. Sebab menjadikan Piala Asia U23 2024 sebagai bahan evaluasi Sintayong. Padahal sebelum kompetisi itu, ada laga lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024. Setidaknya timnas Indonesia akan memainkan 2 laga melawan Vietnam yang hasilnya sangat berpengaruh terhadap masa depan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Bung Towel, kualifikasi Piala Dunia 2026 jauh lebih penting ketimbang hasil Piala Asia U23 2024. Karena itulah Bung Towel menyayangkan Exco PSSI justru menjadikan bahan evaluasi kinerja Sintayong justru dari Piala Asia U23 2024. Terlepas dari itu semua, Bung Towel sendiri sejatinya justru sudah merasa Sintayong sudah layak dipecat dari kursi kepelatihan Garuda, sehingga andai ia jadi ketum PSSI, maka sudah pasti pelatih asal Korea Selatan itu kini sudah dipecat. Menurut saya Exco PSSI kelolosan. Lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia 2026, padahal dari segi event itu yang paling ultimate, enggak ada lawan lagi, termasuk kualifikasinya. Tetapi ternyata yang jadi poin reviewnya, poin evaluasinya nanti pas Piala Asia U23 2024, kata Bung Towel. Sejumlah pemain keturunan di Eropa berbondong-bondong menyatakan keinginannya untuk tampil bagi timnas Indonesia. Sebelumnya, banyak pemain keturunan Indonesia di Eropa yang justru menolak tawaran naturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Hal ini tidak terlepas dari fenomena para pemain keturunan di Eropa yang sukses bersama timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia 2023 lalu.
Maka dari itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyambut keinginan baik tersebut dengan bakal berkunjung ke Belanda untuk mencari pemain keturunan yang berkarier di sana. Jairo Riedewald menyatakan minatnya untuk tampil bagi timnas Indonesia di media sosial Instagramnya. Ia memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Ambon. Namun, pemain Crystal Palace itu sebelumnya sudah pernah bermain untuk tim senior Belanda dan artinya peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia sangat kecil. Akun Instagram @halfblood_Indonesia yang membagikan jawaban Jairo Riedewald saat ditanya kemungkinan membela Indonesia. Respons dari pemain berdarah Suriname Indonesia itu sudah didapat. Selalu mungkin. Biar waktu yang menjawab, kata Jairo Riedewald saat menjawab pesan. Tapi, PSSI harus cermat untuk menaturalisasi Jairo Riedewald. Pemain 27 tahun itu sudah pernah membela Belanda 3 kali di kualifikasi Piala Eropa pada 2015. Jairo merupakan anak dari seorang ayah asal Suriname. Dia mempunyai garis keturunan Indonesia dari ibunya. Sebagai pemain jebolan Akademi Ajax, Jairo Riedewald sempat memperkuat The Amsterdammers pada rentang 2013 sampai 2017. Saat itu, Frank de Boer yang menjadi pelatih Ajax. Saat Frank de Boer pindah ke Crystal Palace, Jairo Riedewald juga dibawa. Sudah memperkuat tim London itu sejak 2017. Bersama The Eagles, Jairo sudah bermain sebanyak 75 kali dengan sumbangan 2 gol. Sam Lammers, lahir 30 April 1997, adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai striker untuk klub Bundesliga Eintracht Frankfurt, dengan status pinjaman dari klub Serie A, Atalanta. Sebelum Lammers menandatangani kontrak dengan PSV, ia bermain untuk Willem II dan VoAP, klub sepak bola lokal dari Goirle. Debutnya di sepak bola berbayar, saat menghadapi Go Ahead Eagles bersama Jong PSV. Ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-4 Jong PSV melawan Den Bosch. PSV Eindhoven. Lammers melakukan debutnya untuk PSV Eindhoven pada 21 September dalam pertandingan Piala melawan Roda. Pada September 2020, Lammers bergabung dengan klub Serie A Atalanta. Biaya transfer yang dibayarkan ke PSV dilaporkan sebesar 9 juta euro ditambah 2 juta euro dalam kemungkinan bonus. Pada tanggal 4 Oktober, ia mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 5-2 melawan Cagliari. Eintracht Frankfurt 2021-2023, sekarang resmi ke FC Utrecht, loan. Pada September, Lammers bergabung dengan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman selama 1 musim, tanpa opsi pembelian, untuk menggantikan Andre Silva yang meninggalkan Eintracht ke RB Leipzig. Sekarang ke Utrecht, striker gacor ini siap jadi opsi Shin Tae-yong, mengingat dia gacor di klub-klub Eropa. Pelatih Indra Syafri berbicara peluang Chow Yun Damanik dipanggil ke timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, Chow Yun Damanik sempat masuk proyeksi memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Namun, Chow Yun Damanik gagal tampil di Piala Dunia U17 2023 lantaran harus lebih dulu melewati proses naturalisasi. Berbeda dengan 2 pemain keturunan lainnya yang mulus tampil di Piala Dunia U17 2023, mereka adalah Welber Jardim dan Amar Raihan Brerkik. Saya tidak bicara satu orang per satu orang, ucap Indra Syafri saat ditemui awak media termasuk bolasport.com di lapangan A, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Februari 2024. Pada pemusatan latihan, TC, lanjutan pemusatan latihan, TC, Maret 2024, Chow Yun Damanik, nampak belum bisa mendapat kesempatan dipanggil ke timnas U20 Indonesia. Mengingat, Chow Yun Damanik, masih berpaspor Swiss. Saya udah sampaikan tadi yang saya panggil di bulan Maret 2024, hanya anak-anak yang berpaspor Indonesia, yang bermain di luar negeri dan keturunan Indonesia, tutur Indra Syafri. Kami akan berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mereka, sambung mantan pelatih Bali United itu. Indra Syafri menuturkan, untuk pemain yang tidak punya paspor Indonesia, dia harus memiliki kemampuan istimewa. Setelah itu, baru akan diproses agar bisa berseragam skuad Garuda Nusantara. Bagi yang berpaspor negara lain, tunggu, kata Indra Syafri.
kalaupun saya naturalisasi itu. Dia benar-benar istimewa dan keinginan sendiri, ujar pelatih asal Padang, Sumatera Barat itu. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah mengantongi Agustus 10 nama pemain diaspora, Abroad, yang akan dipanggil ke pemusatan latihan, TC, pada Maret 2024. Sejumlah pemain tersebut dipastikan berpaspor Indonesia, baik itu keturunan maupun lokal Indonesia yang berkarier di luar negeri. Sebelumnya, Indra telah memimpin TC Timnas Indonesia U20 tahap pertama di Qatar. Adapun, TC tahap kedua dimulai sejak 30 Desember 2023 di Jakarta. Sesi kedua ditutup dengan internal game pada Jumat, 9 Februari 2024, sore WIB di Lapangan A, Senayan, Jakarta. Indra akan memulangkan para pemain Timnas Indonesia U20 yang ikut TC ke klubnya masing-masing pada Sabtu 10 Februari 2024. Juru taktik 61 tahun tersebut menjadwalkan skuad Garuda Nusantara akan kembali melakoni TC pada Maret 2024. Dalam rangkaian TC tersebut, Indra memastikan skuad Timnas Indonesia U20 akan melakoni 2 laga uji coba dengan opsi melawan tim luar negeri. Menariknya, ia telah mengantongi 10 pemain diaspora yang berpotensi dipanggil selama TC Timnas Indonesia U20 pada Maret 2024. Saya sudah menginventarisir Agustus 10 pemain yang berpaspor Indonesia yang bermain di luar baik itu keturunan dan anak-anak Indonesia yang di luar, kata Indra Syafri kepada awak media termasuk MNC. Portal Indonesia, MPI, di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024. Pemain-pemain yang kami panggil yang kami anggap terbaik dari TC tahap 1 dan 2, dan nanti kami akan memanggil pemain-pemain yang punya paspor Indonesia, imbuh pria asal Sumatera Barat itu. Yang bermain di luar negeri baik itu keturunan, baik pemain Indonesia yang main di luar, itu program bulan Maret. Setelah Maret nanti akan lanjutkan lagi TC selanjutnya, saya membuat road to sampai Desember untuk persiapan Timnas U20, jadi gambarannya secara umum seperti itu, tandas Indra. Sebelumnya, Indra pernah berencana memanggil 2 pemain diaspora yang menjadi jebolan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Mereka adalah Welber Jardim, Sao Paulo U17, dan Amar Raihan Brerkik, Hoffenheim U17. Jalan terjal Martin Paes bela Timnas Indonesia. Jalan Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia berhadapan dengan tembok besar. Namun, PSSI bakal mencoba untuk terus memproses naturalisasi sang kiper sampai mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Dalam artikel 9 ayat 2 Peraturan FIFA soal pergantian asosiasi, seorang pesepak bola bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat kali terakhir membela negara pertamanya baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Ada pula poin aturan terkait sang pemain tidak memiliki caps lebih dari 3 kali di tim nasional pertamanya dan wajib tidak tampil membela tim nasional pertamanya di kompetisi level A, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. PSSI saat ini tetap proses Paes sampai mendapatkan warga negara Indonesia. Setelah itu baru langkah-langkah berikutnya bisa dilakukan, kata Arya dalam rekaman suaranya kepada media. Jadi tahapan-tahapan apakah kita berunding atau melakukan proses-proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA akan kita lakukan. Tapi dengan syarat Paes harus tetap diproses sampai WNI. Kita PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA. Kalau belum ya kita tidak punya hak lebih jauh untuk itu, pungkasnya. Martin Paes alami kendala untuk dinaturalisasi menjadi WNI hingga sulit perkuat Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas, Martin Paes, mengalami kendala untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sehingga sulit memperkuat Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Martin Paes tiba di Indonesia pada Januari 2024. Ia datang ke Indonesia untuk mengurusi proses naturalisasinya menjadi WNI. Namun, sebulan berselang, beredar kabar ada kendala dalam proses naturalisasi Martin Paes. Penjaga gawang 25 tahun itu dikhawatirkan mengalami nasib serupa dengan pesepak bola asal Kroasia, Borna Sosa.
Medio 2021, Borna Sosa resmi mendapatkan status warga negara Jerman. Borna Sosa yang saat itu berusia 23 tahun siap jika dipanggil timnas Jerman senior racikan Joachim Löw. Namun, petinggi Federasi Sepak Bola Jerman, Oliver Bierhoff, mengonfirmasi Borna Sosa takkan bisa memperkuat timnas Jerman. Penyebabnya karena Borna Sosa telah berusia hampir 22 tahun saat memperkuat timnas Kroasia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 12 November 2020. Pesepak bola bertinggi badan 187 cm itu disebut tidak memenuhi persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Dalam artikel itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi.